Shalom saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk semua saudara yang telah setia mengikuti channel Kristen ini. Teruslah dukung channel ini agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen. Serta tekan tanda lonceng agar saudara mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari channel Kristen ini. Selamat mengikuti doa. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari ini, kembali lagi kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada, semua oleh karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan berkati kami agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar sebentar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Pentingnya Firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudaraku yang saya kasihi, seberapa banyak dari kita yang sungguh-sungguh menyadari pentingnya firman Tuhan dalam hidup kita? Mungkin kita mengetahui bahwa firman itu penting, tetapi apakah hidup kita sudah mencerminkan kesadaran tersebut? Apakah kita lebih banyak menghabiskan waktu untuk menyelidiki firman-Nya atau untuk hal-hal yang lain? Atau mungkin kita lebih suka membaca buku sekuler dan menonton film? Memang tidak salah untuk membaca buku, mengikuti berita, atau menonton film. Semua itu dapat meluaskan wawasan kita. Namun, kita juga perlu mengingat, apa yang mengisi pikiran kita akan menentukan pola pikir kita. Jika kita lebih banyak mengisi diri dengan hal-hal duniawi, maka ketika kita menghadapi masalah, kita juga akan mencoba mengatasinya dengan cara dunia. Jangan heran kalau akhirnya kita merasa semakin jauh dari Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia lebih dari sekedar ingin untuk menolong kita keluar dari segala permasalahan kita. Namun, untuk menerima tuntunannya, kita perlu menyelidiki firman Tuhan. Sebab hanya melalui firman-Nya, Dia menyingkapkan siapa dirinya, jalan pikirnya, perbuatan-perbuatannya, dan apa yang Dia pikirkan tentang kita. Saat kita mempercayai Tuhan dengan segenap hati dan melakukan apa yang Dia katakan, maka firman-Nya pun memiliki kuasa untuk mengubahkan hidup kita. Mazmur 1 ayat 2 dikatakan, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadikanlah firman Tuhan itu seperti makanan yang kita harus makan setiap hari. Karena makanan adalah salah satu kebutuhan utama manusia. Tubuh jasmani kita setiap hari membutuhkan makanan dan juga asupan gizi yang cukup supaya kuat dan kesehatannya tetap terjaga. Jika kita tidak makan, tubuh jasmani kita pasti akan lemah dan tidak bertenaga. Sama seperti tubuh jasmani, tubuh rohani pun membutuhkan firman Tuhan sebagai makanan rohani setiap hari agar kerohanian kita terus bertumbuh makin hari makin kuat. Firman Tuhan diibaratkan seperti air susu murni yang dibutuhkan oleh seorang bayi. Susu
adalah makanan utama bagi bayi yang baru lahir supaya ia mengalami pertumbuhan. Dalam 1 Petrus 2 ayat 2 dikatakan, "Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan." Namun, tidak mungkin kita terus-terusan menjadi bayi atau kanak-kanak rohani, karena kekristenan kita harus terus bertumbuh. Semakin hari harus semakin dewasa di dalam Tuhan. Dan kita pun perlu menyantap makanan yang keras, sebab makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ibrani 5 ayat 14. Namun sayangnya, pada kenyataannya masih banyak orang Kristen yang tidak suka dengan makanan keras. Maunya susu saja seperti bayi. Buktinya apa? Contoh, ketika menerima teguran sedikit, kita mudah ngambek. Tertemplak dengan firman Tuhan yang keras, kita pun langsung marah kepada hamba Tuhan, lalu mogok tidak mau ke gereja. Bertambahnya usia atau lamanya kita mengikut Tuhan seharusnya membuat kedewasaan kita di dalam Tuhan juga semakin bertambah. Makin dewasa, semakin kita bisa makan makanan yang keras. Saudaraku yang saya kasihi, selanjutnya firman Tuhan berfungsi sebagai pelita yang dapat menerangi langkah hidup kita. Hal ini diakui oleh Daud. Dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 105, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Karena diterangi firman Tuhan, langkah kaki kita tetap terarah, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tidak terpelecok, serta kita dapat menahan kaki kita terhadap segala jalan kejahatan, sehingga kelakuan kita tetap terjaga bersih. Keberadaan kita di tengah-tengah dunia adalah sebagai anak-anak terang. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi, mari saudara, terimalah firman Tuhan yang akan mengisi diri kita dan mendominasi hati kita serta pikiran kita, sehingga penyertaan Tuhan nyata di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kami datang di hadapan-Mu. Kami berterima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar saat ini, yang sudah menguatkan kami. Kami menyadari bahwa terlalu banyak hal-hal di dunia ini yang mengalihkan perhatian kami dari Engkau. Mulai saat ini, kami ingin memenuhi diri kami sendiri dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan menerangi jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini juga Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Sepanjang malam hari ini, Tuhan menyertai kami, Tuhan menjagai kami, dan Tuhan melindungi kami. Biarlah pasukan malaikat sorga berkeliling di atas kami. Bangunkan kami besok pagi dengan tubuh yang sehat dan kuat, dan tidak kekurangan suatu apapun, dan kami boleh kembali beraktivitas lagi dengan baik. Dan kami akan gunakan tubuh ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa, kami percaya Tuhan sudah mendengarkan doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa pagi kita besok.
Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.